Iya. Jadi saya ini perkenalkan nama saya Bundia. Orang panggil saya Mak Kolak. Kenapa? Wak Kolak. Oh, Wak Kolak. Kenapa dipanggil Wak Kolak? Saya jualan kolak di TPI masa tsunami. Terjadi tsunami, saya lagi jualan kolak di TPI. Tenggelam-tenggelamkan. Maka saya dipanggil orang Kak Kolak, Wak Kolak. Waktu itu masih muda nak. Ya. 5, sekarang dah 72. Dia Dah dari 72. Bompak, 2005. Tsunami sudah 17 tahun. Ya, dari Anakku baru datang ya. Nah itulah bukan kita bukan mau datang. Memang Allah belum ada langkah. Langkah rezeki pertemuan sudah Allah atur. Dia bilang saya dulu tak ada Wak Kolak, tak ada lagi sudah meninggal langkah karena saya kan di pinggir laut, dekat laut. Maka bisa selamat, tapi Allah berkata kun fayakun. Jadilah tak mungkin bisa bikin juga. Jadi saya ini salah satu terselamat di atas kapal. Kapal ini menyelamatkan 59 orang, termasuk Wak Kolak, termasuk yang punya rumah. Yang punya rumah ini orang kaya, nak, kepala Pertamina. Suaminya Ibu Abasyada seorang cikgu. Tahu cikgu kan? Sekarang dia masih sehat, dia sudah pindah rumahnya di milik pemerintah. Jadi sekarang dia pagar-pagar hitam ini dah jadi milik pemerintah. Jadilah situ sejarah. Jadi tsunami berkah ada, tapi apa musibah pun besar. Sekarang ada di Aceh sudah ada banyak tempat para wisata, sudah ada kapal atas rumah, sudah ada museum, sudah ada kapal apung. Jadi bagaimana Wak Kolak naik kolak sama atas kapal, inilah kisah nyata bukan karang-karang. Jadi saya waktu itu tiap hari Sabtu kan Natal kan? Ini orang jadi hari Sabtu Natal, hari Minggu tsunami. Allah hantarkan gempa dan tsunami. Tsunami di Aceh paling dahsyat, gempa di Aceh masa itu pun paling dahsyat. Jadi saya tiap hari Sabtu itu biasa aja, karena kita tidak ada terpikir bahwa besok ada gempa. Tidak ada terbayang bahwa besok ada gempa. Tidak terbayang masa bakal ada air laut semua, kita akan hilang. Tapi saya tiap pagi dah masak kolak, masak nasi, bawa ke pelabuhan tempat singgah nelayan. Jadi kalau nelayan laut, setelah bongkar muat ikan. Jadi PTPI itu nak, bukan di pinggir laut, masuk Kuala dulu baru jumpa pelabuhan. Jadi situ TPI itu dipagar beton 2 hektar. Jadi saya jualan di tengah. Jadi kalau nak pulang, wah mana kolaknya, makan kolak dulu. Jadi hari Minggu itu jam 8 kurang 15, Wak Kolak sudah laku kolak 85.000. Tak ada uang kantong. Rupanya ada anak muda dibilang sama saya, Wak saya hari ini makan nasi, nak makan kolak boleh. Saya taruhlah nasi. 2 sendok ni makan, banyak Allah hantarkan gempa nak. Ramah gempanya gini, kayak bunyi angin. Bergoyanglah. Goyangnya dibilang, wah, gempa. Saya bilang, ya Allah, kenapa gempa hari ini kau lain, kau tanah bergoyang? Tempat bergoyang gini nak. Nampak bergoyang. Akhirnya goyang terus. Di Aceh selalu ada gempa. Nanti kalau kamu masih ada sini, kalau ada gempa 5,2, 4,5 itu biasa. Jangan takut. Ya, selalu ada gempa. Kemarin yang lalu itu ada 1 bulan gempa kayak gini sekarang. Biasa. Tapi hari itu luar biasa. Gempa goncang terus akhirnya saya pun terduduk lambak pulikan sampai dah anak muda makan tadi. Saya berdiri, la ilaha illallah. Wah, duduk dalam lambak pulikan. Karena itu kan sentralita, jualannya bukan di pinggir sungai situ, ikan berkeranjang berapi keranjang. Ikan dia pantat saya di atas. Itulah saya nangis. Saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, kenapa bisa gempa begini ya Allah? Saya bilang, kalau begini gempa terus pecah tanah masuk kami ke dalam tanah semua. Batang kayu begini ya, beli ini tu. Tempat askar roboh, listrik patah. Setelah saya waktu itu saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, kalau begini gempa terus pecah tanah masuk kami ke dalam tanah semua. Saya bilang, kan kita tak pikir air. Kalau gempa pasti kita pecah tanah. Jadi waktu itu orang kata Muslim kan sambil rumah berzikir kan, la ilaha illallah, siapa berzikir besar-besar. Rupanya saya dengar ada yang azan. Kalau ada malam besar azan kan, Allahu Akbar. Wak Kolak bilang, ya Allah ya Tuhanku, saya bilang. Yang azan ada, yang zikir ada, kenapa gempa tak berhenti ya Allah? Apakah hari ini kiamat? Saya pikir kiamat. Kalau bukan kiamat ya Allah, apa doa saya baca berhenti gempa? Dalam gempa besar itu nak. Jadi waktu itu rupanya kayak ada ilham. Kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doanya di dalam. Betul kalau ada doanya di dalam? Iya. Waktu saya baca karena itulah saya minta. Kepadamu aku menyembah ya Allah, saya bilang. Kepadamu saya minta tolong berhentikan gempa. Saya tepuk-tepuk tanah. Kita berhenti gempa. Rupanya Allah berhentikan gempa sampai 8 menit. Bagaimana 8 menit goncang-goncang tidak?
Besar gempa selepas itu saya dengar 9,3. Ya itu saya pulang. Kenapa pulang? Rumah saya di depan. Kenapa pulang? Saya pikir rumah saya sudah hancur karena sudah gempa Iskandar roboh, listrik patah, orang dah duduk semua. Yang pulang ada, tak pulang ada. Saya pulang, lihat anak saya. Sampai ke rumah, ada ibu abah saya masih di jalan karena keluar semua orang dari rumah kan keluar. Dia duduk jalan, saya duduk sini di tanah semua. Saya mat saya. Wah, sudah pulang ya. Kolaknya bagaimana? Dia masih ingat kolak saya. Bas, kolaknya berhamburan, Bas. Saya bilang. Bawa masuk rumah dulu ya. Pada itu keluar lagi duduklah sama-sama di jalan. Baru sebentar duduk bunyilah ledakan. Bom. Bom. Bunyi bom. Bom. Bunyi bom 2 kali. Saya bilang, tetangga saya bilang gini, wah orang tentara perang saja kerja. Aceh dulu lagi bergaduh nak. Aceh dulu ada konflik, ada sampai saran 2004 tu besar-besar ada konflik. Semua rumah sekolah dibakar, semua lah gitu dulu kan. Kami saya bilang orang Gam tiap hari perang tu apa kita fikirkan lagi. Bukan begitu, wah ini baru habis bala besar, baru habis gempa besar, perang. Selepas bunyi bom lain lagi senyap kayak orang hening tahu. Senyap kalau ni. Ada kesedihan mendalam. Kayak kesedihan mendalam bagi saya. Saya bilang habis lagi. Best, kenapa selepas bunyi bom kok senyapnya lain? Saya bilang. Tak tahu kata dia. Kalau begitu best awak nak mau jualan lagi, ambil jualan bawa pulang bagi-bagi saja. Kerana jualan masih banyak. Balik saya ke pelabuhan, ambil jualan bawa pulang bagi-bagi saja. Kolak-kolak berapa tadi bawa pulang. Rupanya sampai ke sana saya dibantar pakai Honda pulang, jadi jalan kaki. Tapi orang pergi pakai Honda. Sampai ke situ ada pintu gerbang 2 tu nak. Satu besar, satu kecil. Saya masuklah pintu gerbang besar tu. Waktu itu saya bilang anak saya, kamu pulang, saya bungkus barang masuk ke gerobak pulang, bagi-bagi kita makan. Rupanya sampai ke sana ada kakek Din selalu cuci piring saya. Kakek ambil air ke sungai, kita cuci piring. Pulang saya kutip-kutip piring. Rupanya nak, pulang bot dari laut masuk Kuala, bot di depan, air di belakang. Yang meledak tadi bukan bom, air. Karena airnya kesurut dulu. Tapi saya tak ada air surut karena saya pulang bahan kami masuk Kuala itu kan bukan 3 kali sekali. Rupanya air surut dulu sampai 1 kilo. Maka orang pikir rupanya yang meledak tadi air balik lagi ke darat. 2 gelombang besar. Waktu itu dipanggil, ayalah ya waktu saya terkejut saya. Masya Allah mati saya bilang. Kenapa airnya 2 gelombang? Gelombang pertama berjalan antara sungai dan rata. Tahu antara sungai dan rata tu. Di belakangnya begini bergulung. Berbui basah asap hitam. Itu ada tanggul kiri kanan, ada batang cemara, tak nampak ujungnya lagi. Situlah awak kelabang. Masya Allah kau mati lonronyo saya. Itu bahasa Aceh. Masya Allah dah mati saya. Orang pada lari semua dari besar diam aja kayak gini. Kan? Itu baru pasrah saya. Dipanggil wah lari wah. Untuk apa lari pasti mati lah mati saya. Saya angkat tangan saya minta sama Allah nak. Ya Allah ya Tuhanku, saya lutut dan berbayang kayak ini. Saya tidak sanggup lari ya Allah. Berenang pun saya tak bisa ya Allah. Kalau hari ini aja saya minta dalam kalimahmu ya Allah. Saya bilang. Saya ambil tangan, saya taruh dada, siap mati. Saya taruh dada ini berzikir saya. Tak ingat apa-apa, yang ingat cuma satu Allah dengan mati. La ilaha illallah. Saya berzikir kan. Mata bersedar, saya nak nangis. La ilaha illallah. Rupanya dalam zikir saya bilang itu ada yang bisik di telinga saya. Kamu lari pulang naik ke lantai 2 Ibu Abbasiyah ni yang naik kapal ini. Itu kapal belum tahu di mana. Kan? Kamu lari ke lantai 2 Ibu Abbasiyah yang punya rumah ayat tetangga. Saya tak peduli juga berzikir terus lah. Lepas itu ditepuk di bahu. Kan kaget kita. Saya balik, orang pada lari semua sudah kosong di belakang saya. Ya Allah orang pada lari semua, kenapa saya tak lari? Saya balik arah lari, saya di depan dari belakang. Disitulah di pintu, rupanya orang sudah kumpul di pintu gerbang. Sudah berdesak-desak di itu orang. Saya pun lari, dah bagaimana lolos dari keramaian itu. Lah mati saya, Allah sampai ke mana yang belakangnya, ke belakang. Nanti kamu tak sanggup lari lagi. Katanya begitu lagi, larilah, jatuh kain sarung, jatuh sandal, saya lepas semua. Masuk ke laut ni saya panggil, iyalah Erona. Saya bilang, orang bilang, wak kolak sudah gila. Tidak percaya dia. Saya persis kayak orang gila. Kain sarung tak ada, sandal tak ada, muka sudah seram. Panggil lagi Abbasiyah dia tak disuruh. Abbasiyah dia ke lantai 12, turun naik bas, saya peragakan dengan tangan. Entah dengar tak dengar panggilan saya, pokoknya orang naik ke lantai 2 dia. Saya pun masuk. Anak saya waktu saya lari, saya di depan, di belakang dia, Mama. Katanya dia lihat saya di belakang gulung ni kan. Pas saya masuk ke pintu,
Saya anak saya pun nak pegang sendiri dah. Tak tahu pegang lagi itu pikiran saya nak. Terus saya masuk, wah datang sepinggang di pintu. Ya Allah ya Tuhanku, sudah masuk ayah saya bilang. Saya lihat abah saya ni lagi berjalan, ayah segini juga. Dia kayak menuju kamar. Saya bilang, jangan masuk kamar lagi. Cepat kata saya bilang. Naiklah ke lantai 2, saya bersandar di dinding nak kena capek lari. Saya bilang, la ilaha illallah. Saya bilang, wah masuk ayah. Ayahnya kayak ular, dicari orang. Lidahnya ni. Semua orang kayak lihat apa? Pas semua. Leher. Itulah kami sudah pasrah, sudah minta maaf. Mungkin kata ibu abah saya, wah mungkin hari ini jumpa terakhir. Mungkin hari ini ajar kita semua. Minta maaf. Lagi benar-benar puam datang kapal. Waktu datang kapal kami tak lihat nak, benturannya besar. Ya Allah ya Tuhanku, sudah hancur rumah. Rupanya di atas lantai 2 ini ada sijol pekerja dia laki. Dia sudah tumbuk saya, maksudnya menuju adik kami. Dilihatlah kapalnya dari sana tu, dari pinggir sungai. Dia lagi doking ni, berputar, berpusing-pusing, sudah balik-balik, wah berlabuh ke situ. Maka benturannya besar baru dia bangun. Ya Allah ya Tuhanku, sudah kena kami katanya. Waktu wah masuk kapal, alhamdulillah kena dipanggil lah. Keluar Madani, botnya datang. Alhamdulillah kapal bantuan sudah datang jemput. Naiklah kami gini satu persatu. Anak saya dari luar tarik ke atas, satu lempar ke atas. Sampai ke atas kapal, saya bilang habis kapalnya goyang-goyang kayak gini. Sebentar lari dari sana dari laut semua. Orang timur tenggelam, tolong. Saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, kenapa bisa begini? Ya Allah, kenapa bisa begini? Kata abang saya sedang nangis saya. Wak jangan nangis lagi, wak duduk, zikir terus. Zikirlah saya, anak rupanya saya lihat ke depan. Datang gelombang lagi. Saya bilang, habis gelombang datang lagi ke mana? Nanti kapal ni kau dah jalan-jalan, pasti dah sangkut, saya bilang kan. Rupanya abang ini orang kaya tapi alim dia nak. Dipanggil tetangga saya namanya Mujibur Rizal. Rizal azan katanya. Nah sekarang kami dia panggil dia Ustaz Mujib. Waktu dah azan, Allah Akbar, gelombangnya sudah nak pecah balik ke laut. Inilah kuasa Allah. Balik lagi, datang lagi, azan lagi. Pada itu saya bilang, alhamdulillah ya Allah, engkau kasih nampak kebesaran kewajibanmu hari ini. Sujud syukur ya. Dah tu nak gelombang buta-buta, orang timbul dalam ini. Air berpusing-pusing. Air gelombang tsunami ini lain, bukan kayak bah gunung-gunung. Tak. Dipusing, digulung dicari orang. Maka orang putus leher, putus kaki. Mana yang kena seng, kena apa kan? Sudah itu ada tengah hari kami ada anak kecil, saya 7, saya pun 2 tahun, ada masih di belakang tu naik ke situ jak, sakit ya anak. Karena kapal ini menyelamatkan 2 rumah. Di tempat saya naik 30, di belakang 20, 58 orang berenang kami cari. Jadi 59 orang. Jadi waktu itu anak kecil dia minta minum, haus katanya. Di mana kita ambil air? Air bisa pegang kain tapi keruh ke pasir. Rupanya ada mujizat, hanyut satu kandang kelapa muda. Kelapa muda hanyut tarik bawa ke atas. Kenapa di belah kelapa dah ada? Rupanya ada kapal belum pernah ke laut lagi di doking. Tiap hari datang tukang, tapi hari Minggu tukang belum datang, suami Allah hantar ke sini. Kapal sudah berlabuh ke rumah Bapak Abbas ya. Itulah ada parang, ada kampak, ada cawan belah kelapa bagi-bagilah. Selepas belah kapal, nenek lihat kampung sudah habis semua. Saya lihat Pak Ulil ni ada kapal cepat ada Sabang Bandar Aceh. Saya lihat Melahiyati sudah habis, Bacik Raya sudah menjulang. Nenek bilang kayak gini, ya Allah ya Tuhanku, kenapa kampung kami kok jadi laut semua orangnya tak ada lagi. Maka kami lepas tsunami, 6,000 penduduk dalam pulau di satu desa tinggal 1,500. 4,500 kami sudah hilang nak. Tak ada lagi budak yang nangis. Sudah itu kami sudah sore akhirnya kami turun. 9 jam di atas kapal. Ada mayat 3 kami tarik. Waktu air surut ditolak ke laut, maka ibu Mariana itu dibawa ke laut, ditolak ke laut. Situlah saya lihat, ya Allah ya Tuhan, korang dah dibawa ya Allah. Kenapa bisa begini ya Allah? Kenapa ya Allah bisa begini semua? Tak tahu bilang apa lagi nak. Jadi situlah kami turun, sudah malam, takut ada hujan lagi. Sudah kayak kota hantu, kampung hantu nak. Yang ada mayat di atas akar kayu, di atas beton, di atas jalan. Ada yang begini, ada yang ada leher, ada kaki, ada lengan. Semua ada lagi pakai baju, telanjang semua nak. Jadi inilah kisah saya, apa ibrahnya bagi nenek. Selepas saya nenek lihat kampung sudah habis, orang sudah mati semua, tak ada baju lagi. Apa hidup ini hanya sebentar saja. Yang kita bawa mati hanya satu, amal, harta, takwa. Ini anak-anak aku masih muda-muda, jangan banyak ginjet. Banyaklah membaca Al-Quran. Banyaklah mengingat Allah. Ingatlah kepada aku, kata Allah, aku pasti mengingatmu. Salatlah kamu, zikirlah kamu dalam dudukmu, dalam baringmu. Selalu berzikir. Sambil tidur berzikir, sambil berjalan berzikir, sambil tidur pun berzikir. Kita malam-malam kalau mau tidur pakai bersama berzikir kita.
Allah senang orang berzikir. Inilah kisah anakku. Kalau ada masalah dengan keluarganya, saya share dengan HP. Share dengan Allah tengah malam. Suamiku sudah begini, ya Allah, bagaimana balikkan dia kepadaku. Jangan share dengan orang malah rumah tangga kita. Sudah lihat kita semua kan bagaimana dunia sekarang. Orang tidak bisa kita bendung teknologi. Bendunglah anak kita dengan iman dan takwa. Ajarlah anak-anakmu dengan apa. Kenapa Allah turunkan ayat jagalah keluargamu dari api neraka. Allah tahu yang akan datang bagaimana ini. Kalau dengan anak dari kita didik sekarang bagaimana berkumpul bergaul dengan HP sekarang kan. Banyak coba lihat sekarang itu. Gara-gara HP semua orang sudah bermasalah. Mudah-mudahan anakku panjang umur semua, sehat selalu. Ini guru-guru ya? Iya. Mudah-mudahan bu guru ini pahlawan tanpa jasa. Ya. Jadilah anak didikmu ini jadi orang yang benar, orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan jadilah dia jadi bupati, jadi gubernur kan dari tangan kalian ini kan. Bukan mudah mendidik guru itu. Anak saya guru satu. Kalau pulang selalu mengeluh. Mengeluh apa? Mak, batal kalian anak mak. Tidak pernah dengar apa kita. Di muka kita duduk begini di atas bangku dia bilangnya. Jadi bagaimana sudah gitu rasanya? Jadi tahunlah dia, hangkul dia, bahwa itu dia bisa jadi anak yang berguna bagi kita nusa dan masyarakat. Ini adalah guru, mudah-mudahan guru yang baik, ayah ibu yang baik bagi anak-anaknya, istri yang baik bagi suaminya ya Allah. Selamatkan iman semua ya Allah. Panjang umurnya semua ya Allah. Barakah rezekinya ya Allah. Jauhkan segala mara bahaya ya Allah. Mudah-mudahan corona cepat berlalu ya Allah. Ya Allah. Penyakit corona itu jangan bilang tutup apa, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, berdoa. Tidak pernah bilang berdoa. Jadi kita karena penyakit itu Allah punya Allah yang buang ya kan. Inilah kisah saya anakku. Mudah-mudahan kamu ini yang gadis-gadis kalau belum ada jodoh engkau kasih jodoh ya Allah. Amin. Yang sudah menikah